Oke, jadi di video kali ini kita akan ngerakit PC lagi. Dan seperti yang kalian lihat, saya udah pakai kaos berwarna merah. Berarti kita akan ngerakit PC dari tim merah. Jadi kita akan pakai prosesornya itu Ryzen 9 7900X. Dan VGA-nya pun juga dari tim merah. Ini MSI AMD Radeon 6950 XT. Jadi untuk komponen yang akan kita pakai ya yang ada di depan ini ya. Selain prosesor dan juga VGA-nya, kita akan agak sedikit mix brandnya. Jadi untuk casingnya kita bakalan pakai NZXT, PSU-nya pakai NZXT, terus coolingnya pakai NZXT, Mobonya kita akan pakai ASRock. Yang ini fun fact, saya lihat di marketplace belum ada yang jual ya. Ini jadi termasuk motherboard baru. Dan untuk RAM-nya kita bakalan pakai RAM yang kita pakai kemarin, yaitu RAM DDR5-nya Corsair, dan juga SSD-nya kita bakalan pakai Patriot. Ini SSD ngambil di sana sih ya, boxnya udah hilang. Jadi langsung aja kita rakit. Mungkin kita bahas dulu untuk apa? Kalian pengen kita bahas dulu apa? Motherboard atau prosesornya? Kayaknya yang paling baru dan yang paling bikin kita tertarik adalah prosesornya ya. Jadi untuk prosesornya ini dia sebenarnya kalau dibilang yang paling tinggi bukan. Jadi yang atasnya ini lagi ada AMD Ryzen 9 7950X. Ini di bawahnya nomor 2 lah. Dan di bawahnya lagi itu masih ada Ryzen 7 7700X. Di bawahnya lagi ada Ryzen 5 7600X. Sayangnya untuk Ryzen 3 di 7000 series ini nggak ada. Dan Ryzen yang 7000 series ini adalah prosesor desktop pertama yang menggunakan fabrikasi 5 nanometer buatannya TSMC. Sebenarnya untuk yang paling tinggi itu kenceng banget ya. Dia punya 16 core 32 thread. Dan karena dia Ryzen 9 yang nomor 2 teratas, jadi dia nggak 16 core 32 thread, dia dari 12 core 24 thread. Dan untuk boost clocknya bisa sampai 5,6 GHz, tapi base clocknya 4,6 GHz. Untuk rating TDP-nya atau thermal design power-nya di 170 watt, tapi dia bisa naik lagi sampai 230 watt. Dan nanti di reviewnya akan kita bahas gimana performanya kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5000 series dan juga 6000 series. Tapi fun fact, harganya sekarang ya, ini harganya sekitar 11 jutaan. Memang terdengar mahal, tapi kalau kita bandingkan harga launchingnya ya, harga launchingnya Ryzen 5000 dan juga 6000 series, di 7000 series ini yang menarik dia lebih murah harga launchingnya ketimbang generasi sebelumnya. Oke lah, untuk prosesor highlight singkat seperti itu aja. Nanti untuk VGA dan lain-lainnya akan kita bahas di video reviewnya. Karena kalau misalkan saya jelaskan semuanya bakalan panjang, karena proses rakitnya aja udah panjang. Jadi sekarang kita cobain untuk buka motherboardnya dulu. Boxnya ini udah agak-agak AMD banget ya. Walaupun warnanya bukan merah, agak ke oren-orenan. Tapi dari segi warna dia udah AMD banget lah. Namanya adalah B650 Live Mixer. Harganya saya belum tahu berapa. Ini saya dikirimin ASRock. Dan saya lihat di marketplace sih belum ada yang jual. Cuman yang harus diingat, prosesor Ryzen 7000 series tadi dia pakai soketnya itu AM5. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade ya kalian harus beli motherboard yang soketnya AM5 ya. Soket AM4 udah nggak bisa dipakai. Dan sayangnya untuk memori RAM-nya juga harus pakai DDR5. DDR4 udah nggak support di Ryzen 7000 series ini. Kalau kita lihat selling point-nya di sini, dia udah punya M.2 PCIe Gen 5, terus dual PCIe Gen 4-nya 2 slot ya. RAM-nya DDR5 sampai 128 GB. Terus dia juga punya V-Core dengan power paste-nya 14 plus 2 plus 1. USB-nya udah ada USB Type-C ya. Terus juga udah ada Thunderbolt 4 header-nya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bongkar. Wah, saya suka dari ASRock ini langsung dikasih kayak busa itemnya. Jadi kalau misalkan kita ngerakit itu nggak baret itu bagian dalamnya. Jadi biasanya kalau saya ngerakit itu tetap seperti ini ya. Nah, jadi bagian bawahnya itu biar nggak baret-baret dan nggak rusak. Karena kalau misalkan ada kuningan yang ketekuk dikit, wah bakalan ribet. Bagus ya mobonya ya. Mobonya ini dinamis, berwarna, terus dia juga ada kayak semacam ketum pancat, tapi ini bukan ketum pancat ya. Ini memang desainnya kayak gini. Desain apa sih ini namanya? tie-dye ya kalau misalkan di kaos ya. Kayak gitu dengan perpaduan warnanya hitam, kuning, oranye dan juga ada putih. Namanya Live Mixer sesuai dengan namanya. Jadi warnanya ini kemix gitu ya. Tapi yang menarik ya, kalau kita lihat di sini kan ada slotnya M.2 Wi-Fi. Tapi sayangnya di dalam paket pembeliannya kita nggak dapat M.2 Wi-Fi. Jadi kita harus beli sendiri. Dan tadi saya lihat juga nggak ada Wi-Fi-nya ya, nggak dapat Wi-Fi. Jadi kita harus ya nambahin budget lagi untuk beli Wi-Fi-nya ini ya. Nah ini ya, ini yang di boxnya tadi dual PCIe 4x4.0. Kalau yang atas ini 4.0 juga tapi jalurnya 16. Terus di sini ada letak M.2 yang bawah ini Gen 4 dan yang atas ini Gen 5 ya. Tapi nanti kita pasang di sini Gen 5. Oke, wah jadi ini prosesornya ya. Tuh ada stikernya juga Ryzen 9.
Dan bentuknya masih kotak, nggak kayak sebelah yang persegi panjang. Dan isinya udah ya, gini aja. Di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi, tapi secara packaging menurut saya niat sih ya Ryzen. Karena boxnya cuman kayak gitu aja, isinya dibikin setebal ini dan seenak ini untuk experience unboxingnya. Oke, jadi sekarang kita langsung pasang aja dan perlu diperhatikan lagi kalau dia pakai soket AM5. Kalau kalian pakai soket AM4 nggak bisa. Dan biar terlihat lebih profesional, harus digaris bawah ya, terlihat, bukan berarti saya profesional. Biar terlihat profesional aja, kita pakai sarung tangan latex seperti ini, biar nggak ada konslet ya. Nah, bedanya dengan prosesor sebelumnya itu kan ada kayak semacam pinnya keluar-keluar gitu ya. Itu kalau misalkan dia ketekuk satu pin aja itu bisa bermasalah. Tapi kalau ini enggak, sekarang dibalik ya. Jadi motherboardnya sekarang ada pinnya kayak muncul-muncul yang sekarang. Kalau misalkan dia keteguk, yang rusak adalah motherboardnya. Jadi harus ekstra hati-hati di situ. Nah, cara pasangnya gampang. Ini kan ada kayak semacam segitiga. Di motherboardnya sini juga ada segitiga. Pasin aja segitiganya. Harus hati-hati. Takutnya motherboardnya yang rusak. Dan udah, beres. Sekarang langsung aja kita masukin lagi. Oke, jadi prosesor udah kepasang dan terlihat, kalian lihat, wah, cakep banget ya. Dengan font-fontnya ini kayak kelihatan Ryzen 9 gitu. Kayak langsung kelihatan ini prosesor kenceng gitu kalau ada tulisannya Ryzen 9 ya. Sekarang kita coba pasang SSD-nya dan walaupun SSD saya Gen 4, kita pasang di Gen 5 aja. Gak apa-apa kok, dia bakalan tetap running di Gen 4-nya. Speednya turun. Tapi kalau kita taruh di slot 1 sini, biasanya dia bakalan lebih optimal gitu. Di sini juga udah ada heatsink sama ada thermal pad-nya juga. Jadi walaupun saya pakai SSD yang kayak Patriot ini yang nggak ada dedicated heatsinknya, nggak masalah karena di Mobonya udah disediain. Oke, jadi SSD udah kepasang, RAM biasanya kita pasang terakhir karena untuk memasukkan kabel-kabelnya itu kalau ada RAM agak repot. Sekarang kita pasang dulu untuk ini, kita taruh di sini dulu. Tolong taruh diamankan dulu. Sekarang kita buka untuk casingnya sambil PSU-nya itu kita pasang di casing. Nah, ini sebenarnya casing lama ya. Jadi NZXT, kenapa kita pilih NZXT? Karena NZXT itu saya suka. Hampir semua PC saya di studio itu pakai berapa tahun? Dua kita pakai casingnya NZXT karena saya suka yang clean gitu. Wah ya, jadi yang saya suka dari NZXT itu clean white gitu. Bahkan kalau kalian lihat untuk logo NZXT-nya ini pun dibikin putih ya. Jadi bener-bener snow white nih. Full putih, tombol powernya putih, cuman portnya ini nggak dibikin putih nih, biru. Terus ada chrome untuk audio jack, jadi di depan itu minimalis sekali, tombol power USB Type A, USB-C. Udah, di bagian depan udah itu doang. Sebentar ya, ini kita dikirimi NZXT H5, yang H5 ini supportnya cuma 2 fan. Sementara kita dikasih coolingnya itu yang Kraken X73 RGB 3 fan. Berarti nggak bisa masuk, karena ini 2 fan, itu 3 fan. Kita ada satu casing lagi yang sebenarnya untuk rakit PC selanjutnya ya, untuk komponen lain. Tapi daripada ini nggak bisa, ya udahlah kita ngalah dulu. Kita pakai casing yang lebih gede, namanya H7 Elite. Ini tadi harganya berapa sih? 2 juta? Ini 1,5 juta. 1,5 juta. Oh, murah ya? Itu bener NZXT murah. Jadi untuk casingnya yang ini, H5 ini 1,5 juta. Cuman karena coolingnya nggak support, kita taruh dia di sini dulu. Dan kita pakai H7 Elite. Nah, kalau yang ini baru bisa ya pakai si X73 RGB Kraken tadi karena kan dia ada 3 fan. Ini harganya 2.850.000. Ada tambahan port dibandingkan dengan H5 tadi. Jadi USB Type A-nya ada tambahan 1 ya, ada 2. Oke, jadi kita buka untuk PSU-nya. Sekarang PSU-nya kita pakai NZXT juga. C1000 Gold. Dia punya sertifikasinya itu 80 plus Gold. Kalau dari boxnya ini dia bilangnya sih ini full modular ya. Terus juga reliable sama silent performance. Wah, garansinya gede banget. Garansinya 10 tahun ya. Gila. Garansinya udah kayak cicilan KPR rumah. 10 tahun. Dan di dalam paket pembeliannya seperti biasa NZXT udah kayak semacam pouch seperti ini. Ini tuh isinya beberapa perkabelan. Nah, kabel-kabel kayak gini untuk nanti kita pasang soket-soketnya. Dan ini PSU-nya. Wih, keren ya. Experience unboxing-nya NZXT itu produknya memang produk-produk yang nggak ngawur gitu. Wah, ini lumayan berat walaupun secara dimensi dia compact tapi berat ya. Jadi ini 1000 watt, terus di sini ada tombol power, ada juga RPM mode, zero fan di sini, dan ada soketnya di sini. Nah, di sini tulisannya do not use modular cable from other power supply. Jadi kalian nggak boleh pakai kabel lain selain kabel
yang ada bawaannya NZXT, karena mungkin udah di tes di labnya NZXT kalau yang paling baik itu adalah kabel bawaannya NZXT. Oke, jadi sekarang udah selesai kita pasang ya PSU ke mobonya dan juga udah kita siapin jalannya si kabel. Bukan jalan bayi, kata Tomo jalan bayi. Yang Tomo itu pikirannya ngeres banget ya. Sekarang waktunya kita pasang coolingnya dulu sama pastanya. Ada apa aja pastanya? Ini. Bentar aja ya. Pastanya ada deep cool sama apa? Kita nggak punya anak tua ya? Deep cool toh. Ya adanya cuma deep cool, gak apa-apa deh kita pakai deep cool. Terus sekarang coolingnya ini tadi Kraken X73 RGB. Harganya ini sekitar 3 jutaan untuk coolingnya NZXT ini. Dan yang saya suka dari coolingnya NZXT itu dia ada kayak semacam LED-nya gitu yang bisa kita ganti juga. Nah, punyanya Chandra itu nanti tolong di-biro ya punya Chandra ya. Punya Chandra itu performanya kenceng karena gambarnya di sini gambar Tuhannya Chandra ya. Yesus, jadi katanya buat ngerender itu lebih cepet. Karena dibantu sama Tuhan gitu, kata dia sih ya. Nah, ini tadi kenapa kita switching ke H7 Elite karena ya ini kan bisanya radiatornya ukurannya 360 ya. Nanti bakalan kita taruh di atas seperti ini. Dan kita kasih kipas. Sebenarnya dari casingnya NZXT udah ada kipasnya 3 juga di bagian depan, cuman kita tambahin kipas radiator karena untuk prosesornya Ryzen itu dia lumayan gede ya TDP-nya. Jadi kalau TDP-nya gede, temperaturnya aja kalau saya baca di website-nya 95 derajat Celcius. Itu angka aman loh ya. Menurut Ryzen 95 derajat Celcius itu masih angka aman. Jadi kita butuh cooling yang bener-bener mumpuni biar performanya itu tetap stabil, nggak throttling. Dan ternyata untuk X73 RGB itu dia nggak support, nggak ada soket untuk AM5 ya, adanya AM4. Kita ada sih soket AM5 itu NZXT T120 ini, cuman dia coolingnya itu cuman single block kayak gitu, single fan kayak gini nih. Yang seharusnya kita pakai di H5 tadi. Tapi sekarang kita coba dulu, misalkan ini si soketnya ini kita coba pasang di X73 bisa atau enggak. Kalau emang nggak bisa ya berarti kita switch casing lagi. Kita switch casing lagi ke H5 dan kita pakai cooling yang punyanya ini. Oke deh. Oke, jadi ternyata bisa ya. Jadi tadi untuk soket AM5-nya kita pinjem yang NZXT cooling yang T120. Kita pasang di X73 ya. Berarti harusnya kita pakai H5 tadi. Cuman karena kita switchingnya itu udah terlanjur karena kalau kalian lihat kabel manajemennya itu udah kita rapikan. Di sini udah rapi. Kalau misalkan kita switching lagi ke yang putih tadi, ya jatuhnya bakalan lebih lama lagi ya. Kalau bahasa Jawanya itu metani lagi, bikin jalur lagi. Dan sekarang kita tinggal pasang VGA sama RAM-nya aja. Jadi ini VGA-nya si MSI, kita dapat envelope kayak gini ya. Yang ini pasti isinya buku garansi dan lain-lain, nggak usah kita buka. Karena yang penting adalah VGA-nya. Dan ini adalah 6950 XT-nya. Wow, masih plastikan seperti ini. Saya tuh pernah ya pengalaman, jadi buat kalian yang mungkin ngerakit PC juga, saya pernah ketika masang VGA kayak gini, plastiknya lupa saya copot ya. Dan kayak bau-bau gosong, ternyata plastiknya gosong ya. Jadi ini harus dibuka dulu untuk plastiknya, karena kan dia panas ya. Plastik kalau kena panas kan leleh. Nah kalau misalkan leleh, dia jatuh ke komponennya bahaya. Jadi harus dipastikan untuk plastiknya ini harus dilepas. Nah, oke, jadi VGA-nya bentuknya seperti ini, 6950 XT. Sekarang kita bakalan pasang di dalam, sama kita pasang memori RAM-nya di bagian terakhir. Terus nanti bakalan kita tes di Cinebench saja, sama di R23 sama 3D Mark untuk kita ngetes speed dari VGA-nya. Oke, jadi kita pasang dulu, nanti kita lanjut ke testing. Oke, jadi PC-nya udah selesai kita rakit, udah nyala, kita juga udah install semua drivernya. Dia kita pakai yang paling baru, baik NZXT-nya, terus driver dari ASRock-nya, driver dari Ryzen 7000 series, dan juga 6950 XT-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, di sistem speknya NZXT Cam juga udah kebaca semuanya ya. RAM-nya DDR5, 5600 MHz, 32 GB Corsair. Dan untuk default clock speed-nya juga 4700 MHz. Dan sekarang kita coba performanya Ryzen 7000 series ini di Cinebench R23 dulu ya. Dan disclaimer dulu sebelum saya tes untuk coolingnya, entah kalian dengar atau enggak, tapi ini memang saya coba di mode performance ya. Jadi semuanya mode performance, suaranya tuh lumayan berisik. Tangan saya di sini aja kerasa dingin banget. Terus saya juga nyalain software Bandicam. Nah, biasanya kalau Cinebench sama Bandicam itu jalan, performa Cinebench-nya agak sedikit berkurang sih ya. Tapi nggak apa-apa, itu biasanya cuma sedikit aja. Dan sekarang langsung aja kita coba dulu untuk single core-nya, dan kita coba lihat untuk boost clock-nya
dia ada di mana. Dan kalau kita lihat di sini ketika kita running single core-nya ya, core keempatnya ini udah jalan sesuai dengan klaimnya AMD di 5,6 GHz. Dan yang perlu diperhatikan memang boost clock itu cuma satu core-nya aja yang bakalan ke boost di 5,6 GHz ya. Nggak semua core-nya bakalan jalan di 5,6 GHz gitu, enggak. Dan ini kalau di awal info sih yang core keempat. Terus kalau kita perhatikan untuk suhu temperaturnya itu dia ada di maksimumnya ketika kita coba single core ini ya. Ada di 81 derajat Celcius. Masih oke banget karena di websitenya AMD aja maksimum temperaturnya itu dia bisa tahan di 95 derajat Celcius. Jadi ketika dia nyentuh 95 derajat Celcius, kita jangan khawatir karena di websitenya AMD memang maksimum temperaturnya bisa tembus sampai 95 derajat Celcius. Terus kalau untuk package powernya, untuk dayanya, untuk TDP-nya itu sekarang maksimumnya masih jalan di 93 watt, belum 230 watt seperti yang katanya AMD bisa ditarik lagi karena default TDP-nya itu kan 170 watt. Cuman kalau dia full load banget bisa sampai 230 watt. Kalau untuk GPU-nya nggak usah kita bahas di Cinebench ya karena dia bakalan ngetes CPU doang untuk Cinebench R23 ini. Oke, jadi sekarang kita tunggu hasil single core-nya ada di berapa. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dia dapat hampir 2000 poin ya di Cinebench R23. Sekarang kita cobain gimana untuk performa multi-core-nya. Wow, kalau kita running multi-core suhunya langsung nambah ya. Dia jalannya itu sekarang di 93,8 derajat Celcius. Terus untuk TDP-nya udah di atas defaultnya. Defaultnya kan kalau kita baca di websitenya itu kan 170 watt. Ini dia udah tembus di 173 watt untuk maksimumnya. Ini udah 94,4 derajat Celcius. Ini kita pakai coolingnya NZXT X73 RGB ya. Dengan 3 fan. Kalau kita pakai berapa tadi? Yang single block aja kayaknya bakalan lebih anget ya. Nah ini skornya dia ada di 24.605. Coba kita start lagi deh sekali lagi. Sambil kita lihat tadi 24.605 ya. Sambil kita lihat untuk throttlingnya kayak gimana. Oke, jadi dia ini runningnya rata-rata sih di 5 GHz ke atas ya. Kalau misalkan kita tes dia pakai multi-core, suhunya udah tembus di 95,4 derajat Celcius. Package powernya atau TDP-nya 173 watt. Dan ketika kita tes ini kedua hasilnya sih di 24.540. Jadi performanya masih aman walaupun suhunya tadi sempat nyentuh di 95 derajat Celcius karena sekali lagi kata AMD 95 derajat Celcius itu adalah masih angka aman untuk Ryzen 7000 series ini. Dan kalau untuk tes 3D Mark-nya tadi sempat kita tes di Firestrike dan hasilnya dia dapat skor itu lumayan tinggi ya, 46.266 di Firestrike. Terus kalau untuk di time space stress testnya dia lolos dengan skor yang hampir sempurna di 98,6%. Terus kalau untuk di driver time span-nya 20.638. Dan kalau kita lihat bagian monitoringnya ini dia sama sekali nggak ada throttling ya, jadi performanya stabil di chartnya ini. Ini di time space stress testnya aja juga frame rate-nya makin lama makin naik malahan. Terus kalau di Firestrike-nya ya kalau kalian lihat performanya stabil semuanya. Aman. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja untuk ngerakit PC kali ini. Untuk tesnya, tes gamingnya mungkin akan kita tambahin dikit-dikit, jadi kalian bisa langsung lihat B-roll ini. Oke, jadi cukup segitu aja PC rakitan kita kali ini. Yang kurang saya suka adalah suara coolingnya ya. Karena suaranya ini kenceng banget. Saya coba diam sebentar, kalian bisa dengarkan atau mic saya dekatkan. Tuh,
Suaranya ini lumayan kenceng kalau posisinya seperti ini, nggak saya tutup, lumayan ngeganggu. Tapi yang perlu diingat, performa ini tadi adalah performa out of the box-nya. Jadi kita belum tuning-tuning, kita belum tuning di bias, kita belum tuning di softwarenya ASRock. Nanti di video reviewnya akan kita coba tuning-tuning dan kita coba naikkan dikit-dikit lah performanya. Jadi nanti kita juga bisa bandingkan performa out of the box-nya sambil performa yang udah kita tuning. Tapi kalau kita lihat warna casingnya sama warna mobunya itu kayak masih blending gitu ya. Warna hitam sama warna live mixernya ASRock kayak masih ke highlight gitu. Warnanya jadi lebih bagus ya. Wah, keren banget. Oke, saya Nika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.